إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ingat Rasulullah dalam membaca ayat suci Al-Quran. Yang kemudian acara selanjutnya ini acara tausiah dan al-ustaz mengenai dalam ibadah cepat laksana narum donok ibadah tausiah ate terap ikare generate untuk al-ustaz nani kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'd, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat kesehatan, begitu juga kesempatan, begitu juga nikmat usia, sehingga kita bisa berkumpul di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Marilah kita mensyukuri segala nikmat dan karunia tersebut dengan kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah, beriman, bertakwa di hadapan Allah, kelak itulah yang akan menjadi modal bagi kita untuk bisa kembali masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin. Beliaulah Nabi yang terakhir, itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, ibu-ibu, senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari Al-Quran maupun hadis. Mudah-mudahan kelak di hari yaumil akhir kita semua adalah orang yang terpilih mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi acara kita telah dibuka oleh MC, kemudian juga dilanjut dengan membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat Al-Quran tadi, maka kita semua yang hadir di sini memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita nanti pulang ke rumah masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun tema kajian kita pada kesempatan kali ini yaitu seputar surah Al-Mu'minun. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dari ayat 1 sampai ayat 11,
Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, dan beruntungnya dan sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, beruntunglah orang-orang yang beriman. Apa keberuntungan orang-orang yang beriman? Yaitu bahwa kelak orang-orang yang beriman itu akan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalam surga itu tak terlintas oleh pikiran, tak pernah nampak oleh mata, dan tak terbayangkan oleh pikiran. device is ready to pair. Begitulah ini minumnya. Iya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan bagi orang-orang yang beriman. Allah menjanjikan mubasyirina, yaitu kabar gembira melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapapun dari umat Muhammad yang mau beriman dan bertakwa di hadapan Allah, maka mereka diberi kabar gembira dengan apa? Dengan surga. Surga yang bagaimana, Ustaz? Surga yang seluas langit dan bumi. Ya, jadi surga itu seluas langit dan bumi. Oleh karena itu, kita mau masuk surga, mari rame-rame. Ya, kita mau rame-rame masuk surga. Mau nggak ibu-ibu mau masuk surga rame-rame? Mau. Makanya di majelis ini juga ibu-ibu ini rame-rame. Kenapa? Karena kita insya Allah mau masuk surga. Oleh karena itu, kalau nanti ada penyampaian dari Pak Ustadz yang agak kurang berkenan di hati, yang menyinggung perasaan, itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan Pak Ustadz ingin agar kita semua bisa masuk surga Allah. Bukan karena Pak Ustadz yang pamalim-malim pun tidak. Tapi saya ingin, sangat amat ingin agar kita semua juga nanti sama-sama juga di surga Allah, sebagaimana kita juga sama-sama di dunia ini. Maka Nabi memberikan kabar gembira bagi siapa dari umatnya ini yang taat, maka dibalas dengan surga. Kemudian juga berikutnya adalah wa munzirina, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga memberi peringatan bahwa siapa dari umatnya ini yang tidak taat, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak mau taat kepada apa yang Allah perintahkan, maka wa munzirina, mereka diberi peringatan dengan apa? Ancaman api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah agar kita senantiasa bisa istiqomah, tetap bertakwa di hadapan Allah sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beruntunglah orang yang beriman. Siapakah yang disebut dengan orang yang beriman? Siapa yang dimaksud dengan orang yang beriman itu, Ibu? Bagaimana yang dimaksud dengan orang yang beriman? Ibu beriman semua? Beriman ya? Beriman kepada apa, Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yakin Allah itu ada, walaupun tak nampak oleh mata. Dan itulah orang beriman. Apa beda kita dengan orang yang tidak beriman? Aduh, bedana alak namar iman do nasomar iman. Yang beriman mengerjakan semua perintah Allah. Iya. Yang tidak beriman tidak mengerjakan apa yang Iya. Jadi itu benar ya. Bahwasanya orang beriman itu dia tunduk dan patuh mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, beda kita dengan orang yang tidak beriman adalah mereka tidak yakin akan adanya Allah. Ya kan? Jadi bedanya orang beriman dengan tidak beriman, orang beriman yakin ada Allah. Orang tak beriman tak yakin ada Allah. Kenapa mereka tak yakin? Karena tak nampak oleh mata. Maka orang beriman walaupun Allah itu tak nampak oleh mata, tapi dia yakin bahwasanya Allah itu ada.
Itulah beda kita dengan orang tidak beriman. Kemudian bagaimana lagi Ustaz? Bahwa orang beriman itu yakin dengan adanya hari kehidupan setelah kematian. Orang tak beriman gak yakin itu. Orang kafir gak yakin bahwa mereka nanti setelah mati, setelah meninggal dunia akan hidup kembali. Gak yakin mereka. Ya kan? Nah, itulah bedanya orang beriman dan tak beriman. Kemudian apa lagi? Orang beriman itu percaya dengan adanya hari berbangkit. Ya kan? Percaya dengan adanya surga. Percaya dengan adanya neraka. Percaya dengan adanya pahala. Percaya dengan adanya dosa. Nah, sementara orang kafir tidak percaya itu semua. Itulah beda kita dengan orang yang tidak beriman. Maka orang beriman percaya dengan perkara yang gaib, walaupun itu tak nampak oleh mata. Allah nampak tidak? Tidak. Nampak. Surga nampak tidak? Tidak. Neraka nampak tidak? Tidak. Pahala nampak tidak? Dosa nampak tidak? Hari berbangkit nampak tidak? Kenapa ibu-ibu yakin? Karena kita orang beriman. Itulah bedanya orang beriman dengan tidak beriman. Maka orang beriman dia yakin bahwa satu saat setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang lain kembali. Dan di sana di mana semua amal perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak di hari akhirat Allah akan menampakkan semua amal perbuatan kita, meskipun bahkan kita sudah lupa sendiri tentang perbuatan kita itu. Ita pinang guni tengok perbuatan ini. Malupa ita, arani leleng nantong. Ati poso-poso lo. Tapi nanti di akhirat tidak ada satupun yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Semua tersimpan rapi. Semua akan ditempatkan di hari akhirat. Tak ada yang tertinggal. Ya, itu dia. Nah, jadi orang beriman percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selain menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan, tetapi juga Allah menciptakan yang namanya alam akhirat, di mana kita nanti semua setelah meninggal dunia akan dihidupkan kembali, kemudian dimintai pertanggungjawaban. Lalu diberikan catatan amal kehidupan kita selama di dunia. Makanya nanti di hari akhirat ada orang yang tergolong sebagai golongan kanan dan ada orang yang tergolong sebagai golongan kiri. Maka yang tergolong sebagai golongan kanan mereka adalah qad aflahal mu'minun. Maka sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, itulah namanya ashabul yamin, yaitu golongan kanan. Siapa mereka golongan kanan Ustaz? Au ashabul jannah. Mereka adalah para penghuni surga. Itulah golongan kanan. Kemudian satu lagi Ustaz, ashabus simal. Siapa itu ashabus simal? Au ashabul jannah. Mereka au ashabun nar. Mereka adalah golongan kiri atau yang disebut dengan penghuni neraka. Mereka adalah orang-orang yang khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tergolong sebagai ashabus simal, dan mudah-mudahan kita tergolong sebagai ashabul yamin, ashabul jannah. Karena sudahlah merugi di dunia, merugi pula di akhirat. Jangan sampai kita sudah rugi di dunia, rugi pula di akhirat. Mana ada potan di dunia, ndak ada potan buse di akhirat. Dua kali merugi. Padir masongoni nang pun si dapotan di dunia, ente dapotan di akhirat. Atau dapotan dua-dua teh. Arana besok nabi benar baru besok ni. Dua-dua mustad dapat di dunia, dapat di akhirat. Angguin tong nasonang mete. Nah, jadi orang-orang beriman itu percaya dengan percaya dengan perkara yang gaib. Itulah yang dimaksud orang beriman. Yakin kita sudah nangkina kan? Yakin ada pahala, yakin ada dosa, yakin ada hari berbangkit, yakin ada azab kubur, yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, yakin ada malaikat walaupun tak nampak oleh mata.
Dan itu yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman. Mana dalilnya Ustaz? Surah Al-Baqarah ayat 3. Apa bunyinya? Ayo ibu-ibu diingat surah Al-Baqarah ayat 3. Itu ayat 2. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahwa orang yang beriman yakin dan percaya dengan adanya yang mulai yakin dua mudah kakak tuna goipi, insyaallah kita akan mau menjadi orang beriman dan bertakwa. Biasa harana hurang yakin dia, maka nah hurang dope imannya dan takwanya indah bedo 100%. Harana hurang do yakin na adong negeri akhirati. Hurang do yakin na bawasan untuk kinai dong meninggal sudah manusia nangkan mangolu usai mulak. So, seperti perkataan orang-orang kafir, kan? Di dalam Al-Quran mereka mengatakan, apakah kami akan dihidupkan kembali sebagaimana dulu orang-orang tua kami telah meninggal dunia? Mungkin dehenakan nama ngulu hai mulak, padahal mau meninggal duhami sungguh dia busi orang-orang tua kami najol. Pandongkon ni anak-anak masuk beriman ni sungguh ni menongkon Allah. Itu perkataan orang-orang kafir. Mereka tidak yakin bahwasanya setelah mereka mati nanti maka mereka akan dibangkitkan kembali di negeri akhirat. Nah, kita beda. Walaupun kita tak nampak, tapi kita yakin bahwa hari kebangkitan dihidupkan kembali itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mudah enggak bagi Allah menghidupkan kita kembali? Mudah. Jangankan menghidupkan kita kembali, menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada pun Allah sanggup. Ulang beda get panguluhon. Sakan ngenna sodong menjadi adong, itu adalah perkara yang mudah bagi Allah. Bukankah Allah mengatakan di surah Yasin setiap wirid ibu-ibu membacakan ija aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau berkehendak, Allah tinggal mengatakan jadi maka jadi. Maka tak ada yang mustahil bagi Allah. Maka ibu-ibu jangan berkecil hati. Ya kan? Kalau ada keinginan, ada cita-cita, ada masalah yang belum terselesaikan, yang belum tersampaikan, tidak usah khawatir. Minta kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah saja. Ibu-ibu di pengajian ini boleh semua mengatakan mustahil cita-cita itu, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yakin tidak? Yakin, harus yakin ibu-ibu. Itulah akidah namanya. Keimanan terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini harus yakin deh. Ustaz nang ulah dong epeng walak namar suara dua tenaporan ruangku umrohnya. Bu pangidu tu namar kuasoi. Pangidu tu Allah Subhanahu wa taala. Memang mungkin dong epeng ni ba. Tetapi Allah berikan kita rezeki melalui rezeki orang lain. Epeng ni sian dontong. Barangkat koleh dongan ni don rezekimu dia. Memang ada dong epeng betul barangkat kon Allah kok. Maka tak ada yang mustahil bagi Allah. Kenapa Pak Ustadz tahu? Saya merasakan sendiri. Tak ada uang saya mau umroh, tapi melalui tangan orang baik itu Allah titipkan rezeki. Dia berangkatkan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Seminggu yang 2 minggu yang lalu sudah pulang dari umroh. Nah dong epeng puas 100 rupiah pe. Tapi begitulah Allah kalau berkehendak. Tak ada yang mustahil. Tinggal kita minta sama Allah. Nah dong bayar peng dia di dalam nau berangkatnya bo nang kon siukur-ukur rasukin ni Allah. Allah Maha Kuasa. Adung sajo di carane ben Allah Subhanahu wa taala. Yakin tidak? Yakin. Angkon na yakin dewe. Makanya kadang-kadang ya kata Allah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka rezeki itu bisa datang tanpa disangka-sangka. Najuk-juk doho nang kini jolo bagasimu. Modus dengan
Kita leron raunnya mangan pocalnya. Nah narung epeng menangkin namar sak doh. Tapi begitulah ya kan akhirnya mangan pocal. On pirang masih do pocal nabi. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beda orang beriman dengan tidak beriman. Angkon na yakin debe, mulai yakin debe adong negeri akhirat, yakin de kehidupan hari berbangkit, yakin ada azab kubur. Maka nanang kan taat debe kan. Besok na harana lupa debe maka nanare taat. Sehingga tinggal sholat, tinggal puasa, lupa namar suami, lupa sebagai ibu di rumah tangga. Besok na so ingat ni. Nah iso ingat ni dia nangkan namulak deta sude. Kan nangkan namulak deta sude. Dia deta namulak kon. Batang toru loh. Kita ini semua akan pulang. Kemana kita pulang? Ke negeri akhirat. Kehidupan yang abadi. Di sanalah manusia akan tinggal selama-lamanya. Nangkon namulak deta dunia Indonesia no masanya lagi. Makanya kalau dibandingkan dengan dunia ini tak ada artinya. Kesenangan di dunia ini dengan dibandingkan kesenangan akhirat tak ada nilainya. Karena kesenangan di akhirat di surga Allah ada kesenangan yang tiada batas. Bisa saja nanti kita di surga itu bermiliar-miliar tahun, bertriliun-triliun tahun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah santongkin di dunia berarti deh 60 tahun itu. Kadang nang sampai 60. Oh, kadang na baru seorang lupa pakai. Itulah dunia. Iya. Nah, ni butuh umur. Maka nanang kan nang mulak dito. Sangadong dusun na tinggal salileng na. Makanya kata Allah, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah dunia ini melainkan kesenangan yang bersifat sesaat. Adong de kesenangan namo ado santong. Sadia leleng ustaz onom 10 tu 70 tahun tarseme. Kesenangan terhadap apa? Kesenangan terhadap harta, kebun, anak-anak, perhiasan dan itulah kesenangan di dunia. Dan kesenangan akhirat adalah lebih baik. Karena nadong bandingna tidak pernah terlintas di pikiran, tidak pernah nampak oleh mata. Nadong bandingna bo petungkin na dong pisang di surga te inde sarupo de pisang di dunia. Ade. Tak sama itu. Walaupun ada jeruk di dunia tak sama, walaupun sama-sama jeruk. Beda rasanya. Dan itu kita nikmati bukan hanya sehari 2 hari. Dan bahkan nanti di hari akhirat di surga Allah tak perlu kita lagi berlelah-lelah sebagaimana kita berlelah-lelah di dunia. Di dunia pun nama ngomo jolo yang gos pun tangan nibe, pat nibe baru. Adong panganon ni bahkan. Mula di surganya Allah tidak perlu bawa markare je pe. Dihidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pelayan-pelayannya. Bahkan dikatakan di dalam kitab Raudatul Muttaqin, satu istana di surga diberikan Allah 70.000 pembantu. Itu 10.000 pembantu nang urai ibasmi. Dong dipau kira-kira dengan podo banmi. Itu 10.000 pembantu. Minum ni murah. Sate ni murah. Ada kiotmu. Udah jong pengenjukan mi be. Itu 10.000 untuk pembantu. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada bandingnya dengan dunia. Maka kata Allah, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Yang percaya kepada adanya Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada adanya surga dan neraka Allah, percaya kepada hari berbangkit, percaya akan adanya hari kiamat, percaya bahwa kita nanti setelah mati semua dimakan cacing akan dihidupkan kembali oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban amal perbuatan kita. Itulah kenapa sebelum kita pulang ke negeri akhirat yang abadi, di dunia ini Allah menurunkan berupa yang namanya syariat. Itulah tadi Al-Quran Al-Karim. Untuk apa itu Ustaz? Untuk menjadi petunjuk. Asolalu tanakin nagok mulaki. Kan nagok mulak ditakan. Perlu petunjuk nagok mulakon. Angko nadong petunjukna. Ama petunjukna Ustaz? Imada Al-Qurani. Aso ulang saladalan.
Arana mula salah dalan naron indah lalu tu tujuan nangkan nagot tu dia di tahun kini hagiota nagot masuk surga. Aso lalu tu surgoi angkon sesuai dohot petunjuk. Mula indah sesuai dohot petunjuk nai ay maro menyimpang. Nah lalu tu tujuan tu dia nama kehena tu narako. Si ustaz salah dalan. Maka na mula salah dalan di dunia, mulak-mulak tu dalan napa di itu nanti gori nakin. Mula salah iba, lupa, silap. Karena manusia di tada bote na mula. Ete. Maka kita manusia bisa salah, bisa lupa, bisa silap. Maka kalau kita salah, lupa dan silap, maka bertaubat di hadapan Allah, istighfar. Cepat-cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kembalilah ke jalan yang benar. Masih ada kesempatan bagi kita bertobat sebelum nyawa berada di dalam kerongkongan. Kalau mantong di sana lebih gunani semua Firaun kan suni dong. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun niya. Mabono mi itong lautan. Matenay ma. Hindi cari mo Tuhan. Ro malaikat Jibril ibonong ko ni uli mate. Sadia mal bantong ni malaikat Jibril. Imang ulang ni malaikat Jibril na ruang. Nanti yonya kia tutululaw ti mate. Nasa nga sidong ucap ko niya ucapan ni mabono niya. Akhirnya mati secara suul khotimah. Makanya mumpung masih Allah berikan kita umur, ade nang udah say be na marado say madung may ulang tambay be cukup may ade ang warana na sila batong arana na lupa istighfar iba cepat-cepat memohon mudah-mudahan martarimo taubat ni be itaboto na martarimo taubat te sa minda na ide ide tungkin na ide hirat taida. Maka na ulang dun salat taubat ko na udah merasa ho aman belum tentu. Kita tidak tahu apakah taubat kita diterima atau tidak diterima. Kita tidak tahu apakah salat kita diterima atau tidak diterima. Bahkan kita tidak tahu apakah kedatangan kita di majelis ini mendapatkan pahala atau tidak. Umpot nasalanya do nangkin yang bangas. Ade, arana dong nangkin bajunya baru tahu saya pasaran bro. Kayak maju tu majelis pengajian soal ida juga baju nanti gisot ninya kan. Nah ini salah niat maka anaw insyaallah yakin na masuknya. Kita paturin niat asal ditaro tuson mengharap ridho ni Allah Subhanahu wa taala. Ulang mengharap ridho ni Pak Ustaz asojok ro di ustaz tiyaunya. Ndak bisa. Ustaz ro tu pengajian ini sojok do ro ustaz tiyaunya. Tungkinai di akhirat disuruh Tuhan memang hidup pahala dia. Nah bisa amalin pahala dia. Bisa mengalin pahala dia. Allah, Pak Ustaz tak bisa ngasih pahala. Ibu ketua majelis taklim tak bisa ngasih pahala. Bisa deh nangga. Tidak bisa orang kote. Makanya kita datang kemari lillahi ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beruntunglah orang-orang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang di dalam salatnya adalah khusyuk. Itulah orang yang beruntung. Ya. Jadi orang yang beruntung itu ada 10 ada 9 kriteria. Ada 9 anak beruntung. Yang orang beruntung itu nanti akan Allah masukkan ke dalam surga Jannatul Firdaus. Jadi mula porra munang udah masuk surga Firdaus 8 syarat. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Kita lanjut ayat 2, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka orang-orang yang senantiasa di dalam salatnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka isi alak yang di dalam salatnya dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah aflahal mu'minun, yaitu orang yang beruntung. Kira-kira khusyuk itu salat mudah-mudahan insyaallah. Ade. Makanya kalau kita sholat, biar khusyuk sholatnya. Kalau lagi lapang waktu di rumah,
Pulang kerja, mandi dulu, mari dijolok, mari dihias, baru wudu, pakai pakaian yang paling bagus dan bersih. Karena kita kalau mau sholat diperintahkan memakai pakaian yang bagus dan bersih. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Uzu zinatakum inda kulli masjid." Pakailah pakaianmu yang paling baik setiap pergi ke masjid. Bagi laki-laki, bagi perempuan juga begitu. Mau sholat menghadap Allah, pakailah pakaian terbaik. Onde kadang dia baju na ko ibu sema bajunya so. Dia benar irion nama talokumi. Kan ciri lade ondo aima ciri lade do war aima ai pake mantong wanon mu disimpan-simpan ko talokumi na marga 5.000 ila mariti pake do pakaian terbaik ketika ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, mabaju musinang muda anda nungade pakai maram paling sekali merang putih ipetung kinai sapaan lu sudah. Baju munatur ulah mari. Yung ada di ban ko maramal sangin. Apalagi yung kurta busan baju ni baju na baru. Dari parjoli pakai itu napa dema. Jadi, karena itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka yang beruntung adalah yang pertama dia khusyuk di dalam sholatnya. Kadang-kadang kita sholat nanggung ingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sering ketika sholat yang kita ingat adalah dunia. Bahkan di dalam sholat kadang-kadang kita juga sering juga masih meminta dunia, tidak meminta akhirat. Padahal negeri akhirat itu lebih baik daripada dunia. Oleh karena itu khusyuk di dalam sholat menjadi salah satu ciri daripada orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Jadi nanti mari dibayas, marudu iba, baru pakai pakaian yang terbaik, baru kita bertakbir Allahu Akbar, rasakan bedanya. Asuni dari semua. Kurung hias pamatang ni bayas pakaian ni bayas tempat ni basolat biasa na nahusukan. Segar tong badan itu. Kalau bisa lagi nanti tambah dengan bersiwak. Laula an asukku ala ummati law amartuhum bisiwak ni Nabi. Sakirana indah memboratkan ni Nabi niscaya umatku ini kusuruh bersiwak setiap waktu. Karena siwak itu selain daripada mencontoh apa yang dilakukan Nabi, dia juga menjadi obat bagi kita. Makanya siwak murah bergani siwak teh. Kita pasaran belum sifat jalan siwak. Maka bersiwak setiap waktu. Bahkan Nabi karena sukanya bersiwak mau meninggal dunia pun dia masih ingat dia bersiwak. Ada seorang sahabat waktu Nabi sudah mendekati ajalnya, dilihat Nabi dia memegang siwak. Maka Nabi melihat apa yang ada di tangan laki-laki. Maka Aisyah paham. Nangko memang kuling Nabi mapaham ya. Nanti nah hebat nanti. Rangkuamu penang dah sudah dibalaskan. Nangko memang kuling abang lima paham. Kira-kira nanti. Maka Aisyah pun paham. Maka Aisyah meminta siwak dari laki-laki tersebut. Maka Nabi pun memakai siwak itu. Padahal Nabi sudah menjelang ajalnya. Maka amalkan sunnah bersiwak. Orang putar 15.000 ada mulai pasaran. Maka bersiwak. Kalau yang umroh, bawalah oleh-oleh siwak bagi kepada jamaah. Ya. Jadi yang pertama orang yang beruntung adalah yang dia sholatnya khusyuk. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi muqridun. Ciri-ciri yang kedua orang yang beruntung yang mewarisi surga Firdaus adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia atau yang tiada berguna. Walladzina hum 'anil lagwi muqridun. Menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia dan tidak berguna. Mulanya sudah guna. Jauhkan diri kita dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, sudah buntung guna nanti. Mana lu kariyun kono ni? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut." Siapa yang beriman, kata Rasulullah,
kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyaskut, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Mulai indai bisa memandongkon na pada guna ni basip. Arana pula mangkuling naron manambah dosa. Wah, mi martambah dosa mungkin. Namang kecil tiapnya laksa juman tu kari kan? Ya mi. Insyaallah ison yakin Allah. Insya. Maka kalau bisa itu ditinggalkan. Mula adong pentong ditinggalkan. Menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Mangeceti aibnya anak mantu kan perbuatan nasiusio me. Martamba pe pahalo ni bainda, murma pa de pe ibainda. Malah menimbulkan permusuhan do pe. Gimana saudara? Maka orang yang beriman itu yang dia nanti akan mewarisi surga, selain dia sholatnya khusyuk, maka dia menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Bahat de jenis nih, perkataan dan perbuatan yang tiada berguna. Makanya nanti penghuni surga itu ucapannya nanti di surga tak ada yang sia-sia. Semuanya adalah ucapan salam dan ucapan kebaikan. Doa dia sudah. Maka nanti mungkin naik di surga waktu masuk kita di pintu naik amani malaikati, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Semua ucapan salam di surga adalah salam kebaikan. Dalam dapat kita si perkataan nasiusio semua di dunia. Itu dia. Kadang-kadang gara-gara tak bisa kita berkata yang baik, mancit nomor ini dungan ibu. Margo sun meresin de tarpor beben malam kan? Itulah makanya ada hadis itu dikatakan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, mula mengaku kita beriman tu Allah, mengaku kita beriman negeri akhirat itu ada, maka hendaklah kita berkata yang baik atau kita diam. Maka nang aku mengecek saja di persejarah. Sipi perlu di persejarah. Belajar untuk diam, bukan hanya untuk bicara. Diam pun perlu belajar. Ada saatnya kita bicara, ada saatnya kita diam. Biasanya paling berat diam. Giot nangari mangecek terus kan. Maka ada saatnya belajar untuk diam. Ada saatnya untuk diam. Kadang-kadang sungguh ini indah bisa mamandongkon tu napada imandongkon napada itu alak ni beguna ni basin. Arani panas na ram kadang nang udah mengidabang nani bagas kan. Aliling tu yang mulak sian lopo. Git silak ma. Mulai indah bisa keluar napada ingin pamangan nibon diam. Semua ni tu dah kanak ni. Mulai indah bisa mamandongkon napada itu dah kanak ni beguna ni basin. Maka na mula ruaru panas ruah pada ujung soti. Daripada non keluar ucapan yang tidak baik. Apalagi ucapan orang tua kepada anaknya, ucapan istri kepada suaminya. Aduh. Nama kubula ni doa ni istri kepada suami. Kalau bisa keluarlah ucapan yang baik. Wih, datuk suami kon dah calon imam Masjidil Haram ni masalah. Hari panas ram. Kan? Wih, datang bayalak lekot penghuni surga ni masalah. Mudah-mudahan kok kabul. Daripada penyor-nyor ko ya. Kan? Mau cumi pardong ko ni ho. Solah boleh saudara ajar nasi ajar ni inang lagi bagi kan. Betul moho songonahan niya. Ompot ko bulbia me. Olo. Sungo ni kusi malak lagi bebe kusi ko ate. Sungo ni jo tu dah kanaki. Haru panas pera tu dah kanaki. Wih, datang anak kon na baya calon imam Masjidil Haram, calon imam Masjidil Nabawi sini dulu nak. Karena kata Allah begitu, kata Nabi begitu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Betapa banyak orang nanti masuk neraka Allah gara-gara tidak bisa mengendalikan ucapan. Ulang lagi sangkang, ulang anai. Ipangido pertanggungjawabannya, ipangido don. Semua akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan apa yang ada di dalam hati. Nah, semua ni Allah di Quran. Bahkan di bakasan Quran ini betul kinai. Dalam membetul apa? Oh, mi ada Tuhan. I betul kinai sudah nangkan dipanggil pertanggungjawaban. Bayangkan me.
Dereng nahu na mangantri itu kinai daerah. Sudah isapaan. Bu, ima makana. Mulai yakin di mana sumunina, maka kita patuhi mengamal ibadah. Kita khusyuk di dalam sholat, kita jauhkan diri kita dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Mula nasodong nugunana indah menambah pahala nangkom si karejo. Ada tujuan tanam ulun menjalaki pahala sebanyak-banyak. Nah, gue bisa gede setiap menit marpahala iba. Biar macarana. Kan pahala dulu gue jalaki entah kan? Perlu dah pahala. Asih perlu. Balanjo nawat obanon mula. Itu dia nak kita lagi. Tua, kira. Karena tempat kembali juga cuma dua. Dua tempat mulak tungkinai dari mula. Nangkan mulak kita sudah. Pilihan na dua. Maka kata Allah dalam surah Al-Balad ayat 10, pernah juga saya sampaikan di sini, walaupun rumahnya tidak ini. Apa kata Allah? Surah Al-Balad ayat 10. Wa hadainahun najdain, dan telah kami berikan dua jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Siapa yang memilih? Kita. Apakah kita memilih jalan kebaikan atau keburukan? Maka nanti di hari akhirat Allah akan membalas amal-amal kita sesuai dengan apa perbuatan yang kita pilih selama kita hidup di dunia. Mulantong nang udah kakak ete ipiliho di dunia selama ho mangolu amal-amal ahli surga dunia kare johonmu, maka engkau akan Allah masukkan nanti kelak ke dalam surga. Sebaliknya mulantong busene pilih mudah-mudahan kare johonmu selama mangolu ho di dunia adalah amal-amal ahli neraka, maka tukin nai ho pe masuk Allah tu neraka. Indah babenna poroni Allah ho masuk neraka indah. Ulang besang kahoy pamasuk Tuhan mungkin itu neraka. Arana poroni Allah ko masuk neraka. Indah pak. Anggarani Allah dalam nomor pernira ho masuk neraka berarti na zolim di Tuhan ini. Nah susah dong tong koy pamasuk itu neraka kan koy abdurami. Berarti zolim. Pertanyaannya mungkin enggak Allah zolim? Enggak mungkin Allah menzolimi hambanya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa ma rabbuka bizollamin lil abid, dan Allah tidak mungkin zolim kepada hambanya. Betul nih? Juga dalam hoi paksa Tuhan meramal ibadah di dunia. Adong kira-kira nggak dipaksa. Kita bebas memilih mau sholat atau tidak sholat, mau iman atau kafir, kita bebas. Bebas susah enggak? Bebas. Ada orang memaksa kita beriman? Enggak. Kita bebas. Maka silakan mau beriman, silakan mau tak beriman, silakan. Tapi jangan lupa bahwa kita nanti suatu saat akan meninggal dunia, kemudian pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu dimintai pertanggungjawaban dan disampaikan apa amal pekerjaan yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia, bahkan amal perbuatan itu pun sudah kita tidak ingat lagi. Ipatidon Tuhan lagi kita pengoti yang mulai indon tanggal sekian bulan sekian hari sekian on karejo nei patidon metun kinai sudah daerah biar kira-kira ipatidon jolong dalam apa nei lado daro ini dunia saja mele bete apalagi madi akhirat makanan los marbuat dosa iba Tuhan ini ada lobas itu kinai ipatidon mari jolong leba ada tu. Syukur-syukur amal yang baik kan itu. Amal apa deh? Tungau sih masalah. Alhamdulillah. Masalahnya malah amal yang tidak baik. Sangka di dunia saja napor wajib utara kate. Apalagi di akhirat. Tetapi nanti semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berbuat yang baik, berkata yang baik atau diam. Jadi biar macarana sobat pahanuni ba rio. Apalagi kamu ibu duan, namuan do rumusna, mau rumusna, naron dah sampai terakhir. Itulah yang kedua. Yang ketiga, wallazina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat, bayarlah zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Mula madung cukup nisab 1 tahun, maka bayarlah zakat. Aduh ngantong isi simpanan muda-muda seri 1 kilo. Amin. Aduh 2 kilo. Aduh isi simpanan seri 1 kilo. Simpanan na semurah.
madong setahun, maka wajib bayar zakat. Bayar zakat ni. Mungkin nai mulai bayar ko zakat na dihirat ime gosok ke tu sonmi boy bolakang. Ipamilas dot api neraka igosok ke Tuhan dombo. Maka bayar zakat. Apa itu tujuan zakat? Untuk membersihkan harta kita. Kenapa? Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Ada hak fakir miskin. Ada yang miskin. Ada di bawah miskin lagi. Apa itu? Fakir. Nah hurang nona. Udah cukup. Hurang-hurangan. Nah, makanya kalau ada tetangga kita yang fakir dan miskin, bersedekah. Karena itu yang akan kita bawa. Maka orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad SAW, aqyasun nas aksaruhum li zikril maut. Maka orang yang cerdas adalah yang banyak mengingat mati, kemudian yang paling banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Itulah Nabi Starni Nabinta. Orang yang cerdas bukan yang juara satu. Orang yang cerdas bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi jabatannya, paling cantik, paling ganteng, paling banyak rumah, mobil. Tidak. Kata Nabi, orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati dan yang paling baik persiapannya menghadapi kematian. Itu na cerdas ni Nabi. Nangkan nebotonya namulak. Nangkan tinggal konon do hartoon. Indah dong jawaban hartoon kecuali harta yang dipakai di jalan Allah, menolong agama ni Allah, menyantuni anak yatim piatu fakir miskin, menolong kaum kerabat. Ibu nomor manfaat maksudnya. Nah para jolo tolongan kaum ni baru keluarga ni ba, kaum ni ba baru orang-orang muslim tetangga dan sebagainya. Para jolo tu keluarga ni baru disuruh Allah. Tolong keluarga ni ba, melalong nak kesusahan. Maka bayar zakat. Keluarkan zakat daripada harta kita. Baik nomor tanaman, mula sawit narona 2,5%. Kalau dia disirami dengan pengairan buatan manusia. Kalau hujan disirami oleh hujan 10%. Beda-beda. Maka bayar zakat. Orang beriman membayar zakat. Di zaman sahabat, orang-orang tidak ada yang tak mau bayar zakat. Maka orang yang tak mau bayar zakat diperangi oleh Umar. Kenapa? Karena membayar zakat adalah kewajiban bagi orang yang beriman. Dia benar yang bayar zakat ni hartanya. Maka mumpung Allah berikan kita kesempatan, maka mari kita membayar zakat. Kemudian yang berikutnya adalah setelah membayar zakat, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang dia menjaga kehormatannya. Yang pertama, salatnya khusyuk. Yang kedua, meninggalkan perkataan perbuatan yang sia-sia. Yang ketiga, bayar zakat. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kehormatannya. Jaga kehormatan ibu-ibu. Sekarang banyak terjadi masalah, bahkan pembunuhan, gara-gara kita tidak bisa menjaga yang namanya kehormatan. Bahasa lainnya kemaluan serta biwar. Maka jagalah kehormatan ibu-ibu, kecuali terhadap suami sendiri. Mulana suami ini ulang leher. Wajib ibu pertahankan kehormatan ibu-ibu. Ibu-ibu lagi jalan mau dari Sidimpuan ke Sibolga, tiba-tiba di tengah jalan datang perampok. Serahkan hartamu dia, serahkan saja. Tapi kalau kehormatan jangan serahkan ibu-ibu. Wajib dijaga. Bahkan bila perlu kita pertaruhkan nyawa kita demi itu. Itulah orang yang nanti akan mewarisi surga. Maka ibu-ibu jaga kehormatan, jaga aura. Itulah kenapa Islam diturunkan. Allah menurunkan yang namanya Islam untuk mengatur kehidupan manusia agar tidak terjadi kekacauan di dunia ini. Ini sifat turun Allah untuk menyelesaikan permasalahan umat manusia, bahkan ketika itu yang sudah kacau balau di zaman
Ya, makanya Islam mengatur, bukan melarang, mengatur. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan bagi orang-orang yang menjaga kehormatannya, jaga kehormatan laki-laki perempuan. Ini tidak ada urusannya walak lain. Wajib menjaga yang namanya kehormatan. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Mulantong tu istri ni mana wajib ni bani. Mulantong tu suami ni mana wajib ni bani. Bahkan kalau kita tidak mau, maka berdosa. Karena namanya wajib. Ada definisi ini wajib. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Makanya ibu-ibu kalau dipanggil suaminya datang, harus lebih ginjang dikariti. Bahkan kata Nabi, walaupun engkau sudah berada di atas unta, manik unta ina namamui. Biar ngana manik unta. Pun ninda jol unta ikan. Munduk jolia, baru manik baru ina, bunggal-bunggal. Hatta walaupun ibu-ibu ini berada di atas unta, kalau suami memanggil wajib ibu penuhi. Karena kalau tidak ibu penuhi nanti panggilan suami itu, maka dikhawatirkan akan muncul kekacauan dan kerusakan. Makanya Islam mengatur. Di dalam Islam ada namanya nizamul ijtima', sistem pergaulan di dalam Islam. Laki-laki perempuan diatur. Boleh nggak laki-laki dan perempuan bertemu? Boleh, kalau ada keperluan. Makanya Islam mengatur laki-laki dan perempuan hukumnya adalah terpisah. Terpisah. Maka bolehkah laki-laki dan perempuan bertemu? Boleh kalau ada keperluan. Misalnya Ustaz, proses belajar mengajar, proses jual beli, bisnis, atau lamantro, atau lebih marsuo. Karena kalau tak ada kepentingan, ngapain kita mau jumpa? Atau dalam mengajar seperti ini boleh laki-laki di sini hadir. Tapi kalau nggak ada kepentingan, aduh siapa unte, kayak siapa ada apa urusan kita nyain dia? Suami tidak, istri juga tidak. Maka betapa banyak masalah hari ini muncul gara-gara tidak bisa menjaga yang namanya kehormatan. Walladzina hum li furujihim hafizun. Salah satu yang akan menjadi penghuni surga Firdaus adalah orang yang bisa menjaga kehormatannya. Maka mulapurra mudah masuk surga Firdaus, jaga kehormatan. Tutup aurat. Ini saya perintahkan ada bulan menutup aurat. Interaksi laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu benar-benar dijaga. Kalau nggak ada kepentingan, nggak usah ada interaksi. Kecuali untuk namar jaga luar pasar, guru iba. Boleh ada aktivitas pertemuan laki-laki dan perempuan. Atau misalnya mau melamar, melihat calon, boleh. Itu lebih mementingkan. Soalnya kepentingan, apain mau jumpa? Apa kepentingan? Betapa banyak hari ini muncul masalah gara-gara ya itu tadi pertemuan-pertemuan yang sebenarnya tidak penting. Penting. Urusan ini. Akhirnya muncul setan, dihembusnya kan muli deges di dia busi. Padahal long deges ini bagasan, ganteng dengan bagasan, tapi begitulah setan itu monggo. Maka ibu-ibu jaga kehormatan. Apapun taruhannya, jaga kehormatan ibu-ibu. Makanya tutup aurat. Salah satu daripada fungsi menutup aurat itu dia menjaga kehormatan. Karena beda laki-laki dan perempuan itu beda ibu. Ya beda sekali. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu tutup aurat. Bukankah perintah menutup aurat itu adalah juga perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah menutup aurat. Pakailah pakaian yang tidak membentuk tubuh, tidak transparan, tidak mencolok. Begitu. Kemudian tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah. Anggolan ibadah saja untuk ngamau. Tentang musim marpar punya ngombus nama kok. Kadang-kadang markarete mamulus anak purimu. 3 meter tujuh lek ngombus. Naujubillah. Ya kan? Jangan ibu-ibu ya.
Itu bagi laki-laki monggo deh itu. Masa sona mengari-ngari nabun ya kan. Jangan. Cukuplah kita memakai parfum di hadapan suami. Adong wesi parfum ustad baru mula kau ingin mau harga di marseri usah botolnya. Ijolonya bang ne semua dipakai. Anggo jolo ni pa ustad nangkon. Ibagasan mapake semua ni na moy. Ibagasan jolonya bang ne sarwa semua ni parfum sisa juta jadi na sa botol jadi sa pakuna kan. Anggo di jolo ni suami bahkan mendapatkan pahala. Anggo jolo ni pa ustad untuk kumar parfum. Ini nomor pahala, nomor dosa rumah boy. Makanya kita perlu bilang belajar. Maka jaga kehormatan, tutup aurat, jaga interaksi. Yang nggak penting nggak usah. Kecuali entong ngakot adong persapaan mo di pa ustad, adong songonon saya dia di Jakarta nanya atolah. Itong masadong na kepentingan. Hindi na marjagal kita, hindi na mar bisnis. Ano siapa-siapa yang mudiawi? Songoni manjago. Asli nabahatan sanari peristiwa yang terjadi ini. Kita sudah lihat di televisi. Mocom nama songoni. Jadi supaya tidak terjadi peristiwa-peristiwa hal-hal yang tidak jaga interaksi. Bukankah kita sudah berumah tangga, ada suami kita, ada istri kita di rumah. Mula dong ada ganteng di dalam bayi orang tatap bisa melakin apa nih bangsa mengganteng di besok. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang dia menjaga kehormatannya atau menjaga kemaluannya illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangan mereka, suami mereka, istri mereka, aw ma malakat aimanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin, maka dalam hal itu mereka tiada tercela. Tola inda mamoa harana Allah Subhanahu wa taala bi ibuti adi butuh hibah. Makanya Islam mengatur. Makanya ada namanya institusi yang namanya pernikahan. Hanya isi miena tola di Islam diatur. Tola di ustaz, tola. Ini mai di pernikahan. Kenapa? Karena Allah tahu kita butuh. Bukankah Allah yang menciptakan manusia? Bahkan Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik bagi manusia. Makanya di dalam Islam boleh menikah. Fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Kan sunil ni Allah. Nikahilah oleh kamu perempuan itu masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Makanya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukum asalnya laki-laki itu menikah 2. Karena punya ayatnya begitu, masna 2, 3 atau 4. Fa illam ta'dilu fawahidah. Fa in hibtum alla ta'dilu, kalau kamu khawatir tidak sanggup berlaku adil, fawahidah, maka cukup satu saja. Asipak diturunkan Allah ayat undang-undang. Jauh sebelum Islam turun, jauh sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, dulu kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah, bahkan satu orang ada yang istrinya 10, sehingga dia zolim kepada wanita. Jadi poligami ini sudah ada bahkan sebelum Islam itu diturunkan. Nong adong doon. Maka turun ayaton untuk apa? Mengatur. Maka semenjak itu tidak boleh lagi seorang laki-laki punya istri lebih daripada 4. Makanya sahabat itu menceraikan istri-istri mereka yang lebih dari 4. Abu Bakar menceraikan istrinya lebih dari 4. Umar menceraikan istrinya lebih dari 4. Dulu sebelum Islam datang, lebih diopat ada burungnya lain. Burung. Adong na 10, adong na 50, adong na 100. Itulah kenapa turun ayat itu. Ini seturun ayat ini. Namun aku menyuruh berpoligami, membatasi, mengatur. Itu asalnya itu turun ayat itu. Maka poligami itu hukumnya mubah, bukan wajib, bukan sunnah, mubah. Mubah artinya boleh. Boleh, sekedar boleh. Sanggup pianto, masalah daripada berbuat dosa. Daripada tong
mangkarejohon na sopade na dilarang ni Allah Subhanahu wa taala, daripada dia melakukan dosa-dosa besar, lebih baik dia menikah. Ya, kalau secara hukum agama begitu. Bagi laki-laki yang mau menikah lagi, tidak ada di situ persyaratan harus izin istri. Tapi kalau di hukum negara wajib. Tapi hanya memberitahukan. Taipa boa, indah di sip-sip. Ipa boa do. Indah tola sip-sip. Hanya memberitahukan. Begitu. Tapi itu bukan sunnah. Mubah. Mula sunnahan tong berarti besar pahalanya kan gitu. Mubah itu pilihan. Boleh dilakukan, boleh tidak. Life is a choice. Hidup adalah pilihan. Tapi persyaratannya ketat. Ya kan? Ada syarat-syaratnya. Gak gampang. Laki-laki yang menikah lebih dari satu, kalau dia tidak sanggup berlaku adil, kelak di hari akhirat pincang jalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tel paksa bari berdalan ning. Bu. Karena tidak berlaku adil. Nah, itulah dia. Berat sebelah. Maka harus adil seorang suami itu dalam urusan dunianya. Urusan perasaan atau nabi syarab. Karena perasaan tak bisa didustakan. Nabi pun kalau ditanya dia, siapa yang paling dicintai di antara istrinya? Aisyah. Dijawab Nabi Aisyah. Kalau perasaan tak bisa didustakan. Tapi dalam hal urusan dunia itu harus berlaku adil. Mulai dari kau sindang HP Samsung merek A Sabtu dunia, angko disobekon salu. Bu, semua ni dong. Mulai 1 juta harus adil. Begitu. Jadi jagalah kehormatan kita kecuali terhadap istri-istri kita atau terhadap istri-istri kita, terhadap istri kita atau kepada budak-budak yang kita miliki. Maka itu adalah tiada tercela. Tola di Allah. Itulah dia. Kemudian sambungan ayatnya. Simpan maju pertanyaan ini narum satu kinai. Pas tu jam 2 betul. Pamani butago wara'a zalika faulaika humul adun. Ini masuk bahasa ngaran na batam permasalahan di rumah tangga widesan nari. Pamani butago wara'a zalika faulaika humul adun. Terus sama dalam urusan kehormatan. Barang siapa yang mencari di balik itu, menjalaki kesempatan menjalaki dalan. Pamanim tago wara'a zalika faulaika humul adun, maka mereka disebut Allah sebagai orang yang melampaui batas. Maadong dentong disi nahalan leske dapat menjalaki naharam, maka ini kata Allah orang yang melampaui batas. Faulaika humul adun, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Daripada berbuat yang haram, bagus menikah. Itulah dia. Makanya dalam Islam diatur. Daganang tepi bagasan sungun itu. Mula maadong kira-kira ida gelagat nanagot barumah tangga ulang be paleleng-leleng. Angkon na sungunon do bayo na angkon na sungunon do caron baberik ulang be. Ima sokok masalah sadar yon. Mungkin nomor portunir mentongnya baberinya ni ramong biame. Olo, bayo na security dun di. Security. Ayla. Patola masungoni len maizin na. Onde mani padatun niya bagay na mabornya 30 bagay sang adatuna. Neronya ni guna-guna ni bayuan. Pason na lupa hunang-una nung ada bujing-bujing. Dia manak na jatuh cinta teh. Teh kambing bulat-bulat rasa cok. Oh, lo na lupa do ko. Nah, semua ni dah peto bujing-bujing kamu kan? Lupa ya, ya harus semua ni calon babereng punya. Kita ku anfusakum wa ahlikum
nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka mula dong di dadagan teh baik na bujing-bujing baik na poso-poso mamar pupuro ba yang mengaligini itu basan sapai ma. Ulang sangat terjadi hal yang tidak diingin dosa. Nikahkan mereka segera. Karena mula dosa lain orang berbuat dosa, indah tahan kita tuh mungkin daerah azabnya. Dosa besar. Makanya dijaga interaksi. Sadari sanari namulan menjago dagana. Indah mada bersajo nak jagoon. Alak lain ikut jago cuman nari. Oh lo, amar goson mau dah beda hamu ITB. Nah, bukan salah sekolahnya, bukan sekolahnya yang salah, oknumnya. Oh, indah alak lain ada buru, alak lain di sia. Banyak terjadi hari ini kasus, tapi bukan sekolahnya yang salah, oknumnya yang salah. Maka jaga anak-anak kita. Mau sekolah baik sekolah agama rupa nasungu di museum. Imamul naman jago dagan lagi sanari, menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Makanya pakai mahartumi nang kon simpan nang udah marbagas burmi pasiap ngona dong di sirasul kita. Pabagas. Anak tebing mo membuat buru pabuat buru. Oh, bila perlu na po sanggup ya tolongi sampai sanggup. Daripada berbuat dosa besar dia mana dipilih. Kalau dia berbuat dosa besar siapa yang bertanggung jawab? Orang tua bertanggung jawab kalau di hari akhirat. Dan lobas kita. Pabuat buru segera, pabagas, namoy, tolong. Nanti na kuliah pentong stad, may lojongnya niya pature ma. Mula dong, nggak bisa ulang sang na lojong kon, sapai. Maro dengan bila bayo maligil-ligil ko dan biar dengan inang. Entah nama berbagas maho. Pasalan isapaan daripada berbuat dosa. Ima tugas ta. Ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka Allah. Ima gunani harto ni be, ima gunani ilmu ni be, ima gunani kepintaran ni be. Na pintar merah sahote. Tidak na salamat keluarga ni dengan api neraka. Ama gunani kepintaran ni be. Ini marguna di akhirat. Tenang kan namulak dita sudio. Santong kinan do nama dunia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Pamanit tagawara azalika faulaika mul adun." Siapa yang mencari di luar apa yang telah Allah tentukan, maka dia adalah orang yang melampaui batas. Kadang-kadang kita suka melampaui batas. Melain Allah di batas. Les ibolus de piti. Ulang ko lewat ngeronda din na ulun. Itong biya manusia kadang silap, kadang lupa, kadang mocor mesite. Ai makanan perluan manjago. Makanya di dalam Islam ada satu kitab, nama kitabnya Nizamul Ijtima. Sistem pergaulan di dalam Islam ada diatur. Bagaimana pergaulan antara pria dan wanita. Diatur antara mahram dan bukan non mahram diatur. Makanya dalam Islam kalau ada yang safar wanita, ada diperintahkan harus dengan mahramnya, harus dengan mahram dia lah. Kalau tidak ayahnya, ibunya, dalam hal menjaga. Apalagi di akhir zaman ini sudah ngeri. Nah, tapi kalau kira-kira amannya perjalanan itu, tak usah pun pakai mahram, tak apa. Contoh misalnya perjalanan mau umroh, nah, kira-kira aman tentang perjalanan nanong namang ganggu, ada masalah. Maka ulang saya padir saja bolunte keluar sen bagas na ibu satu dia tu sampai kamu. Nakut tu dia bute kan so do. Ulang nas pa jalang saja. Pare so sangka ni pare so lik trasi lak marlakati zaman sandari. Imo berat naman jemoy. Alak lai pisumoni. Namo cum masannar de. Maka siapa yang telah melanggar batas-batas yang Allah tentukan, maka mereka termasuk faulaika mul adun, mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Ulangi lampuan batas nih. Kemudian setelah itu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, ini yang berikutnya. Ciri-ciri orang penghuni surga Firdaus adalah orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Mula adong dilehen di iba amanah, maka jagalah amanah itu. Karena amanah itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula adong anak yatim piatu dibalas libe. Adong hartona ditinggalkan oleh orang tuanya, jaga amanah itu. Jangan kau makan harta itu kecuali memang
memang nabutuh duntong iba nasam iba penana dong misalnya, maka ambillah sekedarnya. Begitu kata Allah dalam Quran. Jaga amanah-amanah. Mula dong amanah ilain halak diba. Ijago amanah. Amanah menjadi ketua majelis taklim, amanah menjadi seorang istri dijaga. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang menjaga amanah-amanah dan janji mereka amanah, maka jadilah istri yang amanah. Mulai suami ini bekarejo amanah. Jaga kehormatan istri, jaga kehormatan suami. Jangan masukkan ke dalam rumah orang yang tidak disukai oleh suami. Dia bagi suaminya ia pinakimia, ini masukkan masalah. Jaga. Walladzina hum li furujihim hafizun. Jaga kehormatan. Sandari na buratan. Memang ibagasan bagas dia, tiap ibagasan bagas so nang kau sangat dunia. Betul mada. Live ko TikTok. Oh, demi mencapai warna. Aima FYP do. Aima. Sudah macaranan secepat mana yang dapat koinnya. Oh, ibu kaja soti ko bukonnya. Si masuk marah. Jangan jaga kehormatan. Jaga kehormatan. Bukan mau mendapat koin ko di TikTok ulang semua carana. Marjagal mau semua ini. Jangan umbar aurat. Jaga kehormatan. Apalagi kehormatan suami. Ya. Jaga kehormatan amanah seorang suami. Amanah rumah tangga jaga. Jangan masukkan orang yang bukan mahram ke dalam rumah. Kemudian menjaga janji, mulamar janji bayalang itepati. Ipinjam kue pengidongan 100.000 janji mulu poken do. Masa bulan les indah mula. Oh pinamar dosa do. Yakin aku sudah sombong mula dong antong mula ditepati janji. Walang tong indah pedong na pedong nakile so barjodani ba. Ulang kontong sip-sip. Ngon karang dia ba songon dia namai ba marutangi. Mahalin ne kan. Ulang antong songoni. Itolong kalaki ba na petar bayar idong ko. Ulang iba sip. So barjoda iperpanjang jolo waktu na do poken nai mangido izin kan. Songoni do sampai tarbayar. Syukur-syukur nama pinjam kon nai ikhlas konya tiba. Alhamdulillah. Tapi hutang itu dibawa mati. Ya. Kalau ada hutang harus dibayar. Mulai dari bayar hutang won, marurusan di akhirat. Jangan liba masuk surga. Maka nama lalu ngalak nama meninggal, kalau harus dibarangkat ko dengan bagasi itu masuk jitan, warna ipangido izin. Karena kata para ulama di akhirat kelak la dinarun wala dirhamun. Di akhirat indah dong dinar, indah dong dirham, naung epeng emas, na dong epeng perak. Mula dong persangkut pautan ni badohon manusia, baik utang piutang, baik kezoliman hak-hak ni alak, amanah ni halak, janji ni bana so dituneon dizolimi halak di akhirat matungkin na gonti. Ben gonti na akhirat. Tema nang muna maroban epeng. Kain kapan ni binana dong wida cakuna. Bayar ni di akhirat na mula dong utang ni ba dialak na pelunasan meninggal tiba-tiba. Bayar ni di akhirat ibay. Pahalo ni be may ibay. Ibuat tu pangutangan ni bebo. Mahabis pahalo ni bebo se. Dosa ni halak na ni bebo se ibay ni se itu iba. Kata Allah khasirun, orang-orang yang rugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Ni ulang masuk ini. Rugi dunia tak apalah, tapi jangan sampai rugi di akhirat. Mula rugi di akhirat, celaka. Bayang pemantong nang 60 tahun, 70 tahun dah. Miliaran tahun kita akan di sana. Sampai waktu yang Allah kehendaki kita di sana. Bayangkan bagaimana itu. Betapa sakitnya orang-orang yang diazab dengan neraka. Padir masuni markancit-kancit di dunia. Namun orang-orang suatu ikhlas. Maka orang yang beriman itu, bertakwa itu, dia ikhlas dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Si ikhlas ya Ustaz, tenana manang ko yan to. Nana korupsi ya. Maka ulang pasal abang ni bagas. Semia lang ayan ni siya kada buat ko epeng sadar namang usa juro lang ang idwerinya. Sah
sabar. Tena korupsi ya, indah manangko ya, indah mengurangi takaran ya, indah mengurangi timbangan ya. Bo wano mo yepeng nabahat itipir timbangan ni pasaran mo. Naso sa kilo di dongko niya sa kilo, urang sa garis na biyabi. Adong musong ni Ustad, adong musong ni waktu manabusi ikan o isa dun. Rangkuin dan Islami perjagal ni. Udang ningku, holo niya. Sadia niya sa kilo ni. Binentong kan. Lobi niya. Dung lobi kan ibu tiya. Kan? Hindi timbangnya mulak be. Niya. Iba naman tong karyo yun orang. Hindi ni timbang niya be. Ibungkus ya nah niya. Timbang man tong mula. Ubo teman saya dia bahat dia jomput ni ti. Jomput dia bonin na sakilo niya. Hati-hati. Semua itu akan ditanya oleh Allah. Naparjaga, mula dong naparjaga. Mula bisa palobi di soti. Asi Nabi Muhammad laku dagangan niya waktu di merdagang niya tu negeri Syam. Arana mula merjagal nabintai palobi di soti. Maka na jopan rohnya lah. Mula manabusi tu bayan mo merlobi di soti. Jopan rohnya lah. Mula merjagal kuna palobi soti. Nana marugi hoda boy. Marpaha. Daripada hurang. Ini perlu jago. Jangan mencurangi takaran dan timbangan. Bukankah dulu ada satu kaum yang Allah hancurkan karena mereka selalu berbuat curang, mengurangi takaran dan timbangan. Ada kaum Ad, ada kaum Samud. Alah, aku nama niku saja mau kaya dunia. Dor hurang ya kali ya timbangan ini. Dimodifikasi luar naso lima. Maka jaga amanah. Jaga janji. Kalau kita ada dikasih orang amanah, jaga amanah itu. Karena amanah itu kelak akan ditanya oleh Allah. Amanah sebagai seorang istri, amanah sebagai seorang suami. Jaga amanah sebagai seorang istri. Apalagi seorang istri nanti hanya perlu menjaga 4 hal. Apalagi dikerjakan lebih dari 4. Kemudian memelihara amanah-amanah dan janji. Kemudian apa lagi? Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka orang-orang yang menjaga solatnya. Ibu-ibu jaga solat. Jaga solat 5 waktu. Masalah dong mungkin namanya. Itu udah. Solat juhur. Nampak solat. Jaga solat. Maka ciri-ciri nanti orang yang mewarisi surga Firdaus adalah yang menjaga solatnya. Jaga solat 5 waktu ibu-ibu. Namuratan Ustaz, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, tolong Tuhanku. Dan jaga kekuatan, jaga Allah dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Memang sekilas sederhana dong. Atung sangat 5 menit. Tapi namuratan mengkarjo nanti. Ana bahat godaan. Kadang namar jalal, kadang nakare, kadang napaturi daganam, kadang nanono mata, kadang rolo sokroa, mocong. Maka jaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dijaga. Allah tidak mengatakan sholat sunnah duha. Allah tidak mengatakan sholat sunnah tahajud. Allah tidak mengatakan sholat sunnah rawatib. Jaga sholat 5 waktu. Apalagi mentong nangurai karijon kos lobi seni. Dia jaga sholat 5 waktu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, sebelum kita sampai pada ayat yang terakhir, ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, on mena perlu jagon mudah-mudahan tangion. Ija shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hasanat faradaha wa ta'at zawjaha qilala udkhulil jannati min ayyi abwabal jannati syi'. Jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian apa lagi? Wa shamat sahraha, berpuasa pada bulan Ramadan, wa hasanat farzaha, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya kecuali kepada suaminya, wa ta'at zawjaha, dan dia taat terhadap suaminya. 4. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan,
menjaga kehormatan, taat kepada suami. Nopaton manang udah. Apalagi mentong nang udah ikarijon kolo bisa nopaton. Nopaton majago, sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatan kecuali terhadap suami dan taat pada suami. Maka kelak mulai bisa nang mulai jago nopaton idongkon Allah Subhanahu wa taala ipio magwar mutungkin nai di hadapan nyalak nabat yang irat. Apa kata Allah? Kilalaha idongkon matu anak buri udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Min ayyi abwabal jannati si ngen pintu nai dia sajona porwamu. Oh, masya Allah tabarakallah. Mar pilih honangna 3 pintu ni surga dangkin. 3 surga. Bebas memilih pintu surga dari mana saja yang diinginkan. Aupor waku ustad ngin pintu ahli tahajud doni masuk. Aupor waku ustad masuk ngin pintu ahli sodako masuk. Aupor waku ustad ngin pintu istri soleha masuk. Sendia yot marpili. Bayangkon manang udah kakak ete tungkin naik di hari akhirat. Diumumkan guarmu dialak nabahat ipar silahkon ko masuk tu surga sendia saja pintu na porwang. Bu, na sonang maditi. Sonang mantong bayar. Pikan ang kina perlu jago? Ahai yang pertama salat ahad. Salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apa lagi? Berpuasa bulan Ramadan. Kemudian menjaga kehormatan. Kemudian taat pada suami. Teo na buratan. Berat do taat namar suami. Berat. Tinangkin na ko pamotiki bagimu, big. Oh, magkoyoki bagi lo. Biar menungani. Tengok lapan nangkin pintu surga itu. Oh lo. Arani berat nami. Marpi. Tengok sanggup ko nang udah taat namar suami. Selama suamimu tidak memerintahkanmu berbuat maksiat, maka bagi seorang istri wajib dia taat. Dong alasan muna taat. Kung na taat ko. Isuriya ko lang na salat. Isuriya ko lang inda puasa Ramadan. Kecuali isuriya ko ulang ko salat yang wi. La ta'ati li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat terhadap makhluk kalau dia memerintahkan kita bermaksiat kepada Allah. Ulang bayar zakat ini ya. Inda tong tolay pekoi. Maka seorang istri dia wajib taat terhadap suaminya 100%. Kecuali satu. Ketika suaminya memerintahkan dia bermaksiat kepada Allah, buka auratnya, jangan buka. Buka di karudung minyak. Enggak boleh, ulang buka. Karena itu memerintahkan kepada maksiat. Nakut kay mengaji ini. Oh, nang kung siya mengaji jo, so may tabon niya. Tayo tong sampai jolo asinatola kan ompon nadong do nangkin hajat niya. Anggo nadong do tong hajat niya laksana on jolo arana ipi kewajiban. Arana mangajon nasun sunnah do. Mo nadong nawajib do nasunna ini pa jolo. Nawajib tong kare jon jo nawajib ne baru nasunna. Dun sidung tong nawajib na baru tu nasunna. Lihat dulu dia wajib atau sunnah. Makanya kita hidup di dunia ini cuma menjaga 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. On menago jagon tasalami tamangun na wajib, na sunnah, na mubah, na makruh, na haram. Arong dipilih ni, na arong bibe. Ime na wajib kare johon, na sunnah perbanyak, na haram tinggal. Maka dalam meramal lagi jolo perbuatan ini. Sebelum ikare johon na wajib sana sunnah. Na sunnah sana na haram. Mula na haram tolong kare johon. Mula na wajib kare johon. Makanya ilungkon para ulama berilmulah sebelum beramal. Tanyalah dulu. Makanya cari tahu dulu hukum perbuatan sebelum kita melakukan suatu perbuatan itu. Sebelum ikare johon sapai jolo hukumna. Ulang nung ikare johon bari sapaan. Nabahat mi ikare johon baru sapai ya isi masuk marbulut. Biar mantong-antong Pak Ustaz madung gombong 9 bulannya bu. Asin namar sapi yang kin sebelum kare johonnya. Kan itu. Sapai jolo. Tanya dulu sebelum berbuat. Ulang nungi kare johan baru sapaan. Tema terlanjuran tong Ustaz dia. Seperti seorang sahabat yang dia lupa di bulan puasa.
Kan gitu kan? Ada sahabat dia lupa. Akhirnya bercampur dia dengan istrinya kan? Mengadu dia kepada Nabi. Ya Rasulullah, malu pau dan nangkin puasa dulu pau ni ya kan? Ya nomani ya. Puasa 3 bulan berturut-turut. Dalam bentung Nabi 3 bulan. Nabi sangat 3 bulan memerlakapnya. Entong biar nomanya. Membebaskan memberi makan 60 fakir miskin ya. Membebaskan budak ipinarong ipeng punya. Deh. Biar nomanya. Mas ngoni lemma kurmon dia lang na miskin ni Nabi. Tiang mana miskin ni utang ki Nabi ni ya. Mas ngoni mulak ni dai. Mas ngoni makan na bagi keluarga ni. Kan itulah dia. Jadi cari tahu dulu hukum perbuatan atau hukum suatu apa itu sebelum kita mengerjakan. Sebelum ikarejon sapaan jon. Ulang dulu ikarejon baru sapaan. Biar ustaz hukum nionnya. Tim ikarejon ini ya kan. Karena banyak sekarang yang samar-samar ibu-ibu tak jelas. Boleh tidak, halal tidak. Karena tolak ukur kita sebagai seorang mukmin adalah halal haram. Maka jaga sholat 5 waktu. Cuma itu. Menjaga sholat 5 waktu. Kalau ibu-ibu sedang tidak lagi datang bulan atau sedang tidak dalam nifas, maka kerjakan sholat. Berpuasa bulan Ramadan. Kecuali lagi berhalangan. Jaga sholat 5 waktu. Berat. Puasa Ramadan beratan deh, kan? Kemudian apa lagi? Menjaga kehormatan. Aum pinaburatan sanari dia sama Ramadan. Asin abalatan godaan, kan? Banyak godaan hari ini. Maka jagalah kehormatan ibu-ibu. Kemudian apa? Taat kepada suami. Ibu-ibu ini wajib taat kepada suami. Kecuali tadi satu, dia memerintahkan untuk bermaksiat. Selain itu wajib taat. Maka kata Nabi, andai manusia diperbolehkan sujud kepada manusia, kata Nabi, maka pasti aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa pentingnya posisi seorang suami di hadapan istri. Suami itu, kata para ulama, hampir nyaris jadi Tuhan. Benesotola namai somba. Sugari patolai somba isuru lima nyomba. Itulah saking besarnya posisi seorang suami. Bagaimanapun suamimu itu, kau wajib taat selama dia tidak memerintahkan kita bermaksiat. Mulantong ira nomor buat dosa, isi di dosa ni kan suni dong. Sonang kina ni. Tentong ke ustaz somalan sip ni ya. Bu, anggota berbuat adil dia dia zolim kepada keluarganya. Dia tidak mau menafkahi keluarganya, tak mau bertanggung jawab. Gonan sasadari rasa juk ilopan daripada kia mangu. Ipina gudangan dosa ni. Mulu. Ilain Allah disia keluarga amanah, disia sionia. Ilain Allah disia anak nai tanggung jawab ia. Tiba tidak semua ni sekolah. Insyaallah sunya kinonan. Disia sionia ada anaknya. Para bura-buri epengnya itu lain. Indai tanggung jawab ia istrinya ni bagas, pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya. Tentong bayang orang nomor sungguh-sungguh dia marusaho. Maru segala macam lisai bayaran dapatnya sobat. Karena dia tidak korupsi, tidak menipu, tidak curang, sabar ibu-ibu. Perbanyak doa, perbanyak usaha, memohon kepada Allah. Karena tidak ada yang mustahil. Kemudian di dalam ayat berikutnya, ulaika humul warisun. Jadi kalau kita penuhi syarat-syarat yang tadi itu, yaitu syarat-syarat yang pertama tadi adalah khusyuk dalam sholat, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, membayar zakat, menjaga kehormatan atau kemaluan, kecuali terhadap istri mereka atau budak-budak mereka. Kemudian apa lagi? Memelihara amanah janji, kemudian menjaga sholat 5 waktu. Maka kata Allah, ulaika humul warisun, mereka lah nanti kelak di hari akhirat yang akan mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga jannatul firdaus dan mereka khalidun, selama-lamanya kekal di dalam surga. Sadia leleng sesuai dengan yang Allah kehendaki. Selama-lamanya tak ada lagi kehidupan dunia ini lagi. Tak akan balik kita kemari lagi. Selamanya kita di surga Allah. Mau ada karya jontesi, marsolang-solang. Dia dong bisi kewajiban sholat, bayar zakat, ada dong bebe.
Maka di dunia me dongi. Maka selagi mumpung kita di dunia, banyak-banyak kita bersedekah. Bukankah nanti di hari akhirat, ketika orang yang sudah meninggal dunia ditanya oleh Allah, apa yang paling engkau inginkan? Andai kata Allah ditanya orang yang sudah meninggal dunia itu, kalau dia dikembalikan Allah ke dunia ini, apa yang paling ingin dia lakukan? Bersedekah. Sugari mangolo lak na meninggali mulak ipangolo Allah. Isapaan ni Allah. Amna paling pornonya marsidoka. Itulah orang yang cerdas itu. Dia tahu dia cerdas. Kenapa cerdas? Karena harta yang ada di dunia ini yang dia punya tidak akan dibawa mati kecuali apa yang dia sedekahkan. Ia menangkan badan dunia nagot mulak. Amo ditinggalkan mondo sudah parbadan nang udah. Mula dong dengan anak nima. Ibiang muna malah membagi na kan. Oh, nomor sikoyo kan may ida. Amin nagot diba harta yang diinfakkan. Bisa dong harta yoban mati bisa. Pakai di jalan Allah. Adong motormu bain mangalap ustad. Adong motormu bain majantuni anak yatim. Kan bisa dipakai. Orang motor bain mangalap ustad. Ngapa hal? Walak mustadi sulang markaretanya. Siap. Kan pakai harta kita itu menolong agama Allah. Bisa dipakai harta ini bisa. Bain bagasmun majelis taklim. Bain tempat menyantuni anak yatim piatu. Malehin mangan fakir miskin. Menolong keluarga yang membutuhkan. Ibe harta ini sudah bermanfaat me. Harta yang dipakai menolong kaum kerabat, orang-orang yang kesusahan. Ini menangkan nobanun mula. Maka mungkin alatnya cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati dan paling siap menghadapi kemati. Isa mana paling siap iso. Jadi pian masih siap meta deh. Tapa siap mah. Kalau bisa siap. Sudah siap kau dipanggil Allah? Siap sah. Asih, madong bangun pajongjong masoji, usantuni anak yatim, utolong keluarga yang membutuhkan. Maka itulah amal kita. Bahkan apalagi anak yang soleh. Anak yang soleh itu investasi dulu. Ijamata ibnu Adam in kota amalu illa salasin. Apabila telah meninggal anak Adam maka terputus namanya kecuali 3. Ilmu yang diajarkan, sedekahun jariyah, harta yang diinfakkan, atau doa anak yang soleh. Anak yang soleh itu investasi. Ulang sayang nirasa honang udah epeng mimba sikola anak mutu sikola agama. Ima investasimu akhirat. Sadia pepeng na leher. Didik anak-anak kita itu. Mau auma porraku marsajar tahbis doi pasti kola. Porraku tu pesantren doma pasti kola. Itulah modal kita yang tak akan putus pahalanya mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Bawa pemarung meninggal ibatun kinai les adong mandon iba di ginjang dunia. Ima da anak solehai. Anak soleha, amal yang tidak putus. Maka orang yang cerdas itu begitu. Ada hartanya diinfakkan, dipakai menolong agama Allah. Itu Allah akan ada 2 syaratnya supaya amal itu dikatakan yang baik. Yang pertama niatnya ikhlas dan caranya benar. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan dilarangnya. Walaupun niatnya ikhlas marsidoka, tapi caranya tidak benar, maka tidak diterima oleh Allah. Oh, na ikhlas anda Ustaz membantu masjidnya. Oh, lo tinangkin ni curang ini disipas manimbang lasia kia bo. Na ipalobia sakila kan, kurang sakilo orangnya. Oma impak 20.000 nya. Bo, dia terima Tuhan ni. Ikhlas dia memang, tapi caranya salah. Maka 2 syaratnya amal itu diterima. Yang pertama nilai ta'ala, kemudian caranya harus benar. Caranya benar, niatnya salah itu pun tak diterima. Maybe pengajian nang kini soal. Tapi niatnya untuk ria. Sombong, pamer. Tidak diterima amal itu. Maka kondo 2, niat ikhlas, cara benar. Maka kalau kita mau menjadi orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, maka penuhilah syarat-syarat ini di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Mudah-mudahan kita semua nanti termasuk sebagai ahli surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apalagi tadi ibu-ibu sudah saya kasih tahu rahasianya. Cuma menjaga apalagi mentong nang udah sholat tahajud ko, sholat duha ko, sholat sunnah fajar ko, sholat sunnah qobliyah subuh ko. Nah tadi tong bepalung mate 4 saja. Apakah perlu 2 tangan Ustaz? Dah perlu cuma 1 tangan dan 4 jari. Itu pun bisa dihitung. No patimnya nang udah ingat ko deh. Ulang lupa 4. Yang 4 itu saja. Berat ini Ustaz, berat. Apalagi taat terhadap suami. Nah berat tadi. Betul ini mengalu saja kali ini. Itu begitu. Arani borat namanya sobalasan nasur
surga. Mar pilih nangkin surga ne kan. Wah ima, arani borat na sangai nentuan memilih pintu surga dari mana yang dia ingin. Arani borat namanya sobar konang muda. Paling leleng 60 tahun. 60 tahun. Ipiang gua sampai. Ate, sobar namar suami. Itulah medan jihad ibu-ibu. Taat kepada suami. Nah, ini medan jihadmu. Anggo suami mintong naso taat ido sana isi deh. Kewajiban kita hanya mengingatkan. Kamu ibu-ibu on pengot kamu. Suami ne bagas, abang ne bagas, mola dong naso pade, nasala paimo. Tapi paimot kono, pedong do carana. Ulang untung pengot kono ni rambat kono ko pinggan na terima. Oh lo, ke dia giloi tinggal kono ni deh kan. Pade deh bain carana. Oh iya, itu sono dong kena king. Bo, marofa bang, calon imam Masjidil Haram, masya Allah. Kan semua ni mudah-mudahan jadi doh. Nah borat do dete, borat nama nungkut sini. Borat do bi, nungguisan nama gos do. Dia ngomong ai mak. Iya, ada nama rubahnya. Daripada tidak bisa berkata baik, syukur-syukur jadi do. Mantong sa. Iya bangku na ganteng peni mutol. Masa ayun dia bagayo. Pokoknya kalau bisa yang keluar adalah ucapan yang baik. Kalaupun kita marah, tak bisa kita lebih baik dia. Padahal daripada keluar naron nasopade sip mo sumoni. Aso do sip kadienya. Sip mo sumoni. Padahal majolo. Padahal majolo abang naron saru mangecet, naron minta mangecet ni bukan borgo jolo. Alah. So karena banyak orang peristiwa terjadi karena tidak bisa tersinggung alak lagi boy buat dia lading itu dapuran babnya masuk berita kan telah terjadi ninya. Ini bu. Ndak biti-bitian biniton pemadung rodo wida semua ni. Madong kan kejadian gara-gara tidak bisa menjaga ucapan tersinggung bayu ibu. Tersinggung anak buribu. Aima. Oke? Jadi mungkin semua lima yang bisa sampeon. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Mudah-mudahan penyampaian saya kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf karena telah menyita waktu ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.